Oke, lalu ini ada jendela, kita potong slice. Nah, ini di trim, ini juga di trim. Ini garis yang tidak dipakai hapus, lalu centang. Nah, ini dia. Kali ini kita masuk kepada kajian untuk cara pembuatan cladding wall. Seperti yang Anda lihat ini, ada seperti kisi-kisi atau loft. Ini ada di bagian depan dari tampilan 3D ya. Kemudian ini pada samping. Bagaimana caranya? Untuk melakukan hal itu tentunya kita masuk ke icon wall. Dari icon wall kita pilih curtain wall empty. Nah, pada curtain wall empty ini kita coba duplikatkan namanya supaya tidak bertimpa ya. Kita buat dulu ini curtain wall, lalu beri keterangannya loft free ya, atau bahasa Indonesia aja kisi-kisi atau cladding wall. Oke, cladding wall low. Oke, kira-kira seperti itu. Cladding wall low free ya, fungsinya untuk eksterior. Lalu untuk curtain panelnya ya, ini kita buat empty ya, artinya tidak ada panel di situ. Kemudian untuk kita tentukan layoutnya ya, vertikalnya itu dengan fixed distance, artinya jarak bersihnya kita coba di 10 cm. Lalu horizontalnya sementara kita buat 0 ya. Lihat, ini kita demonstrasikan dulu interior type nya dengan 30 square dulu ya. Kemudian bingkainya juga saya kira perlu ya, border ya. Nah, horizontalnya sementara kita buat kosong, lalu apply. Dan oke, kita coba mulai gambarnya. Kita pilih line, tarik dari dinding ini ke dinding ini ujung ke ujung. Jika diperhatikan sudah terbentuk ya. Kemudian coba kita ukur apakah jaraknya benar. Ini 1,6, kita mintanya kan 3 ya, berarti perlu ada editing di sini. Nah, ini widthnya, karena 3 itu adalah 1,5 per dengan plus 1,5, jadi dia 3. Lalu ini offsetnya sementara kita buat 0, kita apply. Oke, dia berada di tengah garis. Tentunya kita maunya berdempetan dengan dinding, jadi kita edit type. Sementara ini offsetnya kita geser di 1,5, lalu apply. Dan oke, apa yang terjadi ya, dia langsung menempel seperti yang kita inginkan ya pada tepi permukaan dinding. Kemudian edit type. Nah, kita mau materialnya itu bisa diubah di sini ya. Kalau di sini steel hollow baja, ini bisa kita ganti, ubah menjadi kayu contohnya. Kita lihat dari 3D, ubah menjadi realistik. Bagaimana hasilnya ya, semua mengikut menjadi kayu ya, artinya satu kita ubah semua otomatis berubah. Nah, ini fungsinya sama seperti dinding ya, atau metodenya juga sama seperti dinding. Jadi kalau kita mau ini lebih turun lagi ke bawah, kita tinggal setting aja pada base atau dasarnya nih, misalnya 10. Nah, dia akan turun ya secara otomatis karena lantai kita ada selisih dari kamar ke selasar itu 10. Jadi kita bikin minus 10 tadi ya. Oke, coba kita lihat pada 3D, atau kita pada section aja tambahkan potongan untuk di sini. Ya, sangat mudah untuk
lakukan pemotongan, klik kanan aja, terus go to view. Kita lihat di mana tadi dia itu. Nah, ini dia. Ya, sudah benar ya. Jadi di 305 cm dia langsung mentok ke plafon. Ini sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, kalau misalnya cukup banyak seperti ini jendelanya, kita klik aja close inactive views. Nah, jadi tinggal satu aja yang muncul. Lalu kita lanjut ke lantai 2, lakukan hal yang sama untuk seperti modul kita ini. Oke, dari arsitektur wall ya, ini tadi cladding wall low free. Jika diukur jaraknya dari sini dari satu batang ke batang lain 10 cm, benar ya. Ya, oke. Dan satu lagi di tampilan depan ini kita akan bermain sedikit pemotongan. Jadi kita kembali ke lantai 1, boleh kita klik ini dan klik similar. Dari sini ujung pangkal ya akan langsung secara otomatis terbentuk. Kita masuk ke tampilan depan. Nah, ini dia tampilan depan ya, kita mau ke unconnected ke lantai 2 ya, line. Nah, karena ini ada pintu dan jendela, caranya tetap sama seperti dinding pada umumnya. Kita bisa edit profile, lalu pilih garis pintu dengan pick line, lalu ini di slice, kemudian trim ya, trim ini ya, trial and error dulu. Jadi setelah itu centang, maka akan terpotong secara otomatis menyerupai dinding ya. Nah, ini juga jendelanya, dapat edit profile, kemudian boleh rectangle sampai di sini. Mungkin kita lock aja jika jendelanya berubah ya. Nah, ini pun ikut berubah lubang voidnya. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya. Caranya cukup mudah, simple, kita lakukan pemotongan. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira, melengkung. Ini bisa kita lakukan juga pada edit profile. Edit profile bentuknya seperti S gitu. Oke, coba kita mulai dengan start and radius arc. Ke sini sekali, sini, terus kita ambil lagi ujung ini ya, lalu kita trim yang ini juga. Nah, garis yang tidak diperlukan hapus supaya tidak error. Oke, lalu ini ada jendela, kita potong slice. Nah, ini di trim, ini juga di trim. Ini garis yang tidak dipakai hapus, lalu centang. Nah, ini dia. Setelah itu kita masuk ke lantai 2 nya, ada juga perlakuan yang sama, cuma ini sampai ke plafon eksterior ya. Berarti kita berpindah ke lantai 2. Lantai 2 ini kita klik similar. Dari dinding ini ujungnya ambil ujung satu lagi, lalu klik ya, otomatis langsung jadi itu barang depan. Oke, tapi kita edit dulu ya, gak apa-apa, ini kita tarik aja dulu ke atas sekali ya, lalu edit profile, kita masuk ke mode wireframe, edit profile, berarti plafon itu di garis ini. Kita pilih ini satu, kita pilih ini, pertemuannya di sini, satu lagi. Oke, kira cukup, lalu trim. Nah, ini garisnya nggak perlu hapus. Lalu kita mulai pemotongan seperti kejadian yang di bawah. Edit profile, kita ambil start and radius arc, klik membentuk lengkungan. Centang.
Oke. Oke, dia langsung mengikut. Kira-kira seperti itu caranya pembuatan kisi-kisi Lovely. Sekian dulu dan terima kasih. After day,